Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan belajar tentang elemen kontrol diskrit bagian kedua. Nah, di elemen kontrol diskrit bagian kedua ini, kita akan membicarakan tentang katup solenoid. Katup adalah alat mekanis untuk mengontrol aliran fluida atau gas. Katup solenoid adalah katup elektromagnetik untuk digunakan dengan cairan atau gas yang dikendalikan dengan menjalankan atau menghentikan arus listrik melalui solenoida yang merupakan kumparan kawat sehingga mengubah keadaan katup. Jadi yang penting diketahui adalah katup adalah alat mekanis untuk mengontrol aliran fluida atau gas. Pengoperasian katup solenoid ini mirip dengan saklar lampu, tetapi biasanya mengontrol aliran udara atau air. Sedangkan kalau saklar lampu biasanya mengontrol aliran listrik. Nah, katup solenoid memiliki dua bagian utama, solenoid dan katup. Solenoid mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang pada gilirannya membuka atau menutup katup secara mekanis. Katup solenoid dapat menggunakan segel logam atau segel karet, dan mungkin juga memiliki antarmuka listrik untuk memungkinkan kontrol yang lebih mudah. Sebuah pegas dapat digunakan untuk menahan katup terbuka atau tertutup saat katup tidak diaktifkan. Ketika arus mengalir di kumparan, medan magnet dihasilkan dan mengurangi celah udara. Sinyal kecil dapat mengoperasikan solenoid. EMF besar dihasilkan ketika kumparan dimatikan. Diode digunakan untuk menekan EMF ke belakang, EMF belakang, dan mencegah kontrol elektronik dari kerusakan. Nah, klasifikasi katup solenoid ini menurut jumlah port itu ada 3. Yang pertama, katup solenoid 2 arah, katup solenoid 3 arah, dan katup solenoid 4 arah. Jenis katup solenoid di sini akan kita lihat katup solenoida mungkin memiliki 2 atau lebih port. Dalam kasus katup 2 port, aliran dinyalakan atau dimatikan. Dalam kasus 3 port, aliran keluar dialihkan antara 2 port keluar. Beberapa katup solenoida dapat ditempatkan bersama pada manifold. Ini manifold adalah pipa atau saluran yang lebar dan atau lebih besar, tempat pipa atau saluran yang lebih kecil mengarah. Nah, katup solenoid 2 arah di sini, katup solenoid 2 arah beroperasi dengan cara yang serupa dengan saklar listrik single pole, single throw, SPST dengan hanya satu jalur untuk aliran. Ini di sini gambar di samping ini bisa terlihat ini adalah katup solenoid 2 arah, ya. Kemudian seperti halnya saklar listrik dalam diagram skematik, simbol katup kontrol fluida selalu digambar dalam status normal. Misalnya, katup yang biasanya tertutup akan selalu ditarik sehingga kotak dengan port yang diblokir sejajar dengan tabung yang menuju ke dan dari katup. Dalam skema kontrol fluida, kita dapat memvisualisasikan kotak simbol katup bergerak ke sana kemari, menentukan jalur aliran fluida melalui katup. Sedangkan di katup solenoid 3 arah, katup solenoid 3 arah ini beroperasi dengan cara yang dianalogikan dengan saklar listrik single pole, double throw, dengan 2 jalur untuk berbagi aliran, satu terminal umum. Nah, katup solenoid 3 arah memiliki 3 port untuk fluida dan seperti katup 2 arah dapat disebut sebagai buka normal dan biasanya tertutup. Port pada katup pneumatik 3 arah biasanya diberi label dengan huruf V, E, dan C, mewakili tekanan, suplai udara terkompresi, exhaust ventilasi ke atmosfer, dan silinder mekanisme penggerak. Nah, huruf yang digunakan untuk memberi label port pada katup seperti ini tidak hanya menunjukkan tujuan port tersebut, tetapi juga berfungsi untuk menandai kotak dari simbol katup yang merupakan keadaan normal. Dalam semua diagram power fluida akan terlihat bahwa hanya satu kotak pada setiap katup spool yang memiliki garis yang menghubungkan dan atau label pada port fluida, dan kotak itu adalah
yang akan disejajarkan saat katup tidak digerakkan. Katup solenoid 4 arah. Ketika aktuator pneumatik membutuhkan tekanan udara yang dipakai pada dua port yang berbeda untuk memindahkan dua arah yang berbeda, katup solenoid yang memasok udara ke aktuator harus memiliki 4 port. Satu untuk pasokan udara, satu untuk knalpot E, dan dua untuk port silinder biasanya berlabel A dan B. Nah, di sini diagram berikut ini menunjukkan katup solenoid 4 arah yang terhubung ke aktuator piston dari katup bola yang lebih besar. Jadi, katup solenoid 4 arah yang terhubung ke aktuator piston dari katup bola yang lebih besar. Sini katup solenoid, di sini kemudian aktuator piston, gitu ya. Nah, di sini huruf D dan E. Di sini kita lihat ada huruf D dan E, itu menentukan arah mana udara yang dibiarkan mengalir saat solenoida masing-masing tidak diberi energi dan diberi energi. Jadi ini menentukan arah mana D dan E ini kan ada arah ya, di sini ada arah, di sini juga ada arah, di sini ada arah. Ini menentukan arah mana udara yang dibiarkan mengalir saat solenoida masing-masing tidak diberi energi dan diberi energi. Pada kedua contoh yang ditunjukkan di atas, katup solenoid memaksa batang katup yang digerakkan piston untuk bergerak ke bawah atau mati saat solenoid tidak diberi energi. Ketika solenoid diberi energi, udara diarahkan ke bagian bawah piston, dengan bagian atas piston dilepaskan ke atmosfer, menyebabkan batang katup yang digerakkan piston bergerak ke atas atau terbuka lebar. Di gambarnya seperti ini. Ya. Nah, situasi energi normal. Katup solenoida dapat digunakan sedemikian rupa sehingga menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidak diberi energi, memberi energi hanya untuk periode waktu yang singkat ketika beberapa fungsi khusus diperlukan. Sebagai alternatif, solenoida dapat dipertahankan dalam keadaan berenergi dan tidak diberi energi untuk menjalankan fungsi desainnya. Pilihan untuk menggunakan status energi atau non-energi solenoida untuk melakukan fungsi tertentu diserahkan kepada perancang sistem. Namun ini penting ya bagi semua personel pemeliharaan untuk mengetahuinya agar dapat melakukan pekerjaan pada sistem yang dikendalikan solenoida. Nah, di sini ambil segmen berikut dari P dan ID aktual untuk sistem kontrol pompa yang digerakkan turbin uap, misalnya sepasang katup solenoida 3 arah mengontrol tekanan udara instrumen ke katup uap yang digerakkan piston untuk memulai turbin jika pompa listrik yang digerakkan motor mati. Ini gambarnya seperti ini ya. Ini gambar keseluruhannya. Nah, sirkuit kontrol motor elektrik on-off. Motor elektrik, motor listrik sering digunakan sebagai kontrol diskrit dalam sistem kontrol jika menggerakkan pompa, ban berjalan, atau mesin lain untuk mengangkut zat proses. Dengan demikian, penting untuk memahami fungsi sirkuit kontrol motor. Dari semua jenis motor elektrik yang tersedia, yang paling umum ditemukan dalam aplikasi industri sejauh ini adalah motor induksi AC 3 fasa. Tipe motor sebagai elemen kontrol akhir antara lain, sini tipe motor sebagai elemen kontrol akhir, motor induksi AC. Prinsip dasar dari motor induksi AC adalah bahwa satu atau lebih arus AC sinusoidal di luar fase memberi energi pada rangkaian kumparan elektromagnet disebut kumparan atau belitan stator yang disusun di sekitar keliling lingkaran. Nah, gambar yang di bawah ini menunjukkan bagaimana vektor medan magnet, ini panah merah ya, panah merah dihasilkan oleh superposisi kutub magnet melalui satu siklus lengkap, satu putaran, melihat gambar dari kiri ke kanan, ya, dari atas ke bawah.
Seharusnya tidak mengherankan bahwa efek gabungan dari arus 3 fase ini akan menciptakan vektor medan magnet resultan yang berputar ke arah tertentu. Jadi bagaimanapun inilah tepatnya bagaimana tenaga listrik 3 fase dihasilkan dengan memutar satu magnet di tengah 3 set kumparan diimbangi dengan 120 derajat. Jadi ini single fase kapasitor start induction motor. Di sini mechanical diagramnya, sedangkan di sini adalah schematic diagramnya. Salah satu prinsip utama yang harus dipahami tentang motor induksi AC adalah bahwa motor tersebut harus dimulai sebagai mesin polifase meskipun dapat terus berjalan sebagai mesin fase tunggal. Kontaktor motor. Nah, kontaktor motor di sini diagram skematik kontaktor 3 fase yang terhubung ke motor 3 fase dengan sekring untuk proteksi arus lebih ditampilkan di sini. Kontaktor, motor, ini coil dan fuses gitu ya, gabungan. Terminal energi 1 dan 2 memagnetisasi kumparan elektromagnet menyebabkan ketiga kontak saklar menutup secara bersamaan, mengirimkan daya AC 3 fase ke motor. Jadi maksud saya adalah terminal energi A1 dan 2 memagnetisasi kumparan, kemudian menyebabkan ketiga kontak saklar menutup secara bersamaan yang mengirimkan daya AC 3 fase ke motor. Di sini juga menghilangkan energi kumparan, menyebabkan kehilangan magnet, melepaskan angker, dan memungkinkan pegas kembali di dalam kontaktor untuk memotong ketiga kontak ke posisi terbuka off. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.